Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran bahasa Sunda di kelas 6 ya. Dibuka bukuna halaman 20 genep. Hayu urang diajar nembangkeun pupuh pangkur. Mari kita belajar menyanyikan pupuh pangkur. Nah, ini karena pupuh pangkur juga agak sulit untuk menyanyikannya, kita coba untuk membacanya saja ya. Nah, pupuh pangkur ini karangan Kang Agus B. Irwan ya. Pupuh pangkur itu termasuk karena sekar alit, jadi termasuk sekar alit. Nah, pupuh pangkur ini memiliki watak keheul, taki-taki atau rek perang, kemudian lumampah. Nah, ini artinya memiliki watak kesal. Keheul adalah kesal, taki-taki yaitu siap-siap ya, siap-siap mau perang, dan juga berpetualang. Nah, guru wilangannya ini sudah ditentukan, guru wilangan dan guru lagunya. Guru wilangannya itu 8A, 12I, 8U, 7A, 12U, 8A, dan 8I. Nanti kita akan buktikan, coba bersama-sama kita akan hitung ya. Nah, di sini ada yang judulnya Bandung. Bandung, kota bermartabat. Nah, di sini memiliki 8A. 8A itu memiliki guru wilangan dan guru lagunya adalah A. Nah, kita hitung ya. 8, benar enggak? Ada 8 engang atau suku kata. Bandung. Ban 1 ya, kemudian du 2, ko 3, ta 4, ber 5, mar 6, ta 7, bat 8. Betul ya? Ada 8. Nah, A-nya dari mana? A-nya yaitu dari suara vokal terakhir di baris pertama. Yang terakhir apa? A ya, jadi 8A, bukan T, karena T itu bukan vokal. Jadi huruf vokal yang terakhir di baris pertama adalah A ya, makanya jadi 8A. Kita hitung lagi baris yang kedua. Ti 1, B 2, H 3, Ri 4 ya. Ja 5, Di 6, Pu 7, Pu 8, Ja 9, Ning 10, A 11, Ti 12. Benar? Iya, ada 12 ya, seperti itu. 12. Kemudian huruf vokal terakhirnya apa? Adalah I. Jadi 12 I. Begitu seterusnya ya. Nah, nanti kalian hitung 8U kah, 7A kah? Nah, seterusnya ya. Ini sampai 7 baris. Karena pupuh pangkur memiliki 7 baris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, yaitu terakhir 8I ya. Selanjutnya dibuka bukuna halaman 28. Nah, yang sudah kalian baca itu yang judulnya Bandung, pupuh pangkur ini menggambarkan isinya apa? Mikanya jeung mika cinta lemah cai. Jadi isinya yaitu menggambarkan rasa kasih sayang dan mencintai tanah air. Pupuh bahasa Sunda itu banyak
ada 17 macam ya. Di antaranya ada kinanti, ada sinom dan lain-lain. Ada di buku di sini ya, kalian baca. Nah, seperti yang Ibu tadi bilang, ada guru bilangan dan juga ada guru lagu. Kalau guru bilangan itu jumlah suku kata setiap barisnya, dan guru lagunya yaitu panungtung unggal jajaran. Jadi suara vokal terakhir di setiap barisnya. Nah, itu yang namanya guru lagu. Paham ya? Nah, di sini ada pupuh pangkur yang tadi dibacakan. Nah, ini guru bilangan dan guru lagunya. Yang ini adalah pupuh kinanti. Pupuh kinanti juga memiliki guru lagu dan guru bilangan yang tentunya pasti berbeda dengan pupuh pangkur. Jadi semua pupuh ini memiliki aturan-aturan tersendiri. Begitu, paham ya? Sampai sini kalian paham? Baik, kalau paham kita lanjut di halaman berikutnya. Nah, nanti kalian baca sampai pamipit harti ya di halaman 30. Selanjutnya yaitu halaman 32. Di halaman 32 ngapalkeun kekecapan atau kosakata. Di sini ada kosakata atau kata-kata yang pertama rempuk jukung sama dengan gawe bareng. Nah, ini rempuk jukung dan gawe bareng itu artinya sama ya. Makanya di sini ada dua kalimat pun sama, yang membedakan hanya kata-katanya saja yang warna biru ini ya. Beda kan? Nah, tapi kalimatnya sama karena memang artinya sama. Yang kalimat pertama, hirup mah kudu rempuk jukung jeung batur. Jadi hidup itu harus kerja bareng dengan orang lain. Yang kedua, hirup mah kudu gawe bareng jeung batur. Nah, artinya sama. Hidup itu harus kerja sama dengan orang lain. Begitu juga nomor 2. Nomor 2, salawasna sama dengan salilana. Ya, artinya sama. Salilana, salawasna itu artinya sama. Dipigandrung sama dengan dipikaresep. Sama artinya ya, disukai, disenangi. Kemudian jalma leutik, jalma miskin, jalma sangsara, itu ketiga-tiganya sama. Artinya orang miskin, orang sengsara, orang melarat ya, itu sama. Yang nomor 5, tatan-tatan sama dengan siap-siap atau siap sedia, itu artinya. Suwung sama dengan kosong. Jadi kosong itu tidak ada penghuninya. Ini biasanya buat rumah yang sudah ditinggalin orangnya yang punya. Nah, itu biasanya kan kosong tuh. Nah, itu enggak ada yang mengisi atau tidak berpenghuni, disebut suwung. Ya, di imate suwung daker pariknik ka Cisarua Bogor. Jadi di rumah itu kosong sebab sedang piknik ke Cisarua Bogor. Paham ya? Nah, untuk tugasnya yaitu halaman 32 dikerjakan. Kalian kerjakan dari nomor 1 sampai nomor 9. Nah, pek bere tanda centang. Jadi kalian tinggal centang saja kalimat di bawah ini yang upamana nunjukkan perbuatan baik. Jadi kalau misalnya menunjukkan kelakuan yang bagus atau perbuatan yang bagus, tapi kasih tanda cakra ya. Cakra itu silang. Upama menunjukkan kelakuan yang tidak baik ya. Dikerjakan halaman 32. Selanjutnya dibuka. Nah, tadi baru sampai nomor 9. Di halaman 34 kalian lanjutkan 10 sampai 15 ya, dikerjakan. Jadi 15 soal. Tugasnya halaman 32 dan 34 sampai sini 15 soal. Paham ya untuk tugasnya? Iya.
Silahkan kalian kerjakan. Ibu ucapkan terima kasih yang sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.